Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali. Gimana kabarnya anak-anak semua? Baik. Lagi sekali, gimana kabarnya? Baik. Sudah sarapan? Sudah. Untuk hari ini, bagaimana? Masih tetap bersemangat untuk belajar? Masih. Alhamdulillah ya, kita mesti bersyukur, tetap mengucapkan alhamdulillah karena setiap hari kita selalu diberikan nikmat kesehatan untuk tetap belajar ya, menuntut ilmu. Dan itu patut kita syukuri anak-anakku semua. Nah, untuk yang hadir ini kita bersyukur ya, kita tetap bisa sehat. Ada teman-temannya enggak hadir? Berapa orang? Oh, 3 orang ya. Ya, kita harapkan teman-temannya yang enggak hadir, semoga kalaupun dia sakit disembuhkan dari penyakitnya. Kalaupun dia masih keadaan lemah, tidak diberikan kekuatan ya, semoga dikuatkan untuk mengikuti pembelajaran. Kalaupun ada yang tidak ada kesempatannya, mungkin banyak kesibukannya, dilonggarkan dan dilancarkan. Semoga dia itu tetap bersama kita untuk tetap belajar. Ya, sebelum kita mulai belajar anak-anak semua, ketua kelas jagat pimpin teman-temannya untuk berdoa sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Silakan. Ya, terima kasih. Semoga apa yang kita niatkan tadi sesuai dengan hajatan daripada doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, selanjutnya kita belajar seperti biasa. Kali ini kita akan mempelajari mengenai sifat perpangkatan atau eksponen. Di mana dalam pembelajaran kita ini kita mengharapkan atau tujuan kita itu adalah kita bisa peserta didik bisa dapat menganalisis sifat-sifat eksponen ya. Kita itu bisa menganalisis sifat-sifat eksponen dengan indikator pencapaian yang harus kita capai untuk mencapai tujuan tersebut itu adalah yang pertama, peserta didik dapat menyatakan perkalian bilangan bulat secara berulang sebagai bentuk perpangkatan. Yang kedua, peserta didik dapat mengeneralisasi sifat-sifat eksponen dengan benar. Yang ketiga, peserta didik dapat
menganalisis sifat eksponen menyederhanakan secara ekspresi menjadi bentuk yang lebih sederhana dalam pemecahannya terhadap masalah-masalah tentang perpakatan yang kaitannya dengan masalah kehidupan sehari-hari misalnya. Nah, itu tujuan dari pembelajaran kita hari ini ya. Jadi dalam belajar matematika anak-anakku semua, misalnya di perpangkatan ini bukan hanya tidak ada gunanya ya. Dalam matematika itu bukan tidak ada gunanya. Tapi di perpangkatan ini dalam kehidupan nyata sehari-hari itu gunanya banyak ya. Salah satu diantaranya adalah di saat orang itu menghitung pertambahan jumlah penduduk berapa persen. Apalagi zaman sekarang itu ada corona. Dia bisa menghitung berapa persentase penjumlahan atau pertumbuhan virus corona per hari atau per jamnya. Nah, itu adalah digunakan dengan pemahaman atau ilmu yang dikatakan dengan eksponen atau perpangkatan. Nah, bisa anak-anakku lihat seperti kasus yang ini ya. Dalam video ini bisa diperhatikan. Virus masuk ke dalam tubuhnya, misal hidung, mulut, tenggorokan dan sebagainya. Kemudian setelah 1 jam ini, kita lihat virusnya membelah jadi 2, 1, 2. Kemudian dalam 2 jam virusnya berubah lagi, berkembang biak lagi jadi 1 jam kemudian atau setelah 3 jam dia terjangkit, virusnya berubah menjadi 8. Nah, pertanyaannya, dalam 1 hari atau 24 jam, berapakah jumlah virus corona yang menjangkiti manusia ini? Mesti kalian bingung. Gak usah bingung, kita akan mempelajarinya. Sudah diselesaikan kerja kelompok yang kita laksanakan tadi, anak-anak semua. Sekarang saatnya kita itu mempresentasikan. Ya. Kalian sudah dari tadi sudah menyelesaikan kerja kelompok dengan baik. Pak Guru lihat semua daripada anggota kelompoknya semuanya bekerja dengan baik. Tidak ada yang membuat gangguan-gangguan. Nah, untuk itu sekarang silakan dalam kesempatan ini anak-anak semua dari masing-masing kelompok menyampaikan ya, apa yang sudah kalian diskusikan tadi sesuai dengan LKS yang sudah diberikan atau LKPD yang sudah diberikan. Semua daripada kalian itu punya kesempatan ya melatih diri untuk menyampaikan ya. Jadi inilah kesempatan kita menyampaikan apa yang sudah kalian diskusikan. Nah, untuk itu secara awal Pak Guru lepas kesempatannya, siapa sebelum Pak Guru tunjuk kelompok mana.
Pak Guru lepas saja siapa yang mau dulu, kelompok mana yang mau mempresentasikan dirinya, tinggal membaca hasilnya saja. Ayo siapa? Kelompok mana yang mau? Putri atau siapa? Siapa yang punya kesempatan? Perwakilan dari cowok, cewek. Kalau enggak ada, kita acak ya. Kita acak ya. Kita acak, perhatikan, kita acak. Kita sepakati sudah ya. Ini ada 5 jari, kita pakai 5 jari. Kita mulai dari cowok ya. Yang maju cowok, cewek, cowok, cewek, cowok. Nah, cowok berarti. Silakan ya. Sambil berdiri ya. Sambil berdiri di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebut namanya, kelompoknya. Konsep dasar bilangan angka. Nomor 1, perkalian bilangan. 1, 3 kali 3 sama dengan 3 pangkat 3 dengan 27. 4 kali 5 sama dengan 2 pangkat 6 sama dengan 64. 4 kali 4 kali 4 sama dengan pangkat 4 pangkat 4 hasilnya 2,56. Negatif 3 kali negatif 3 kali negatif 3 kali negatif 3 sama dengan 3 negatif 5 hasilnya negatif 243. 1/2 kali 1/2 kali 1/2 kali 1/2 sama dengan pangkat 1/2 pangkat 4 hasilnya 1/16. Masalah sifat-sifat eksponen. Perhatikan kasus 1 dan kasus 2 berikut uraian. Kasus 1. A pangkat 4 kali A pangkat 3 sama dengan A kali A kali A kali A kali A. Kasus 1. A pangkat 7 sama dengan A kali A kali A kali A kali A. Jelaskan kesimpulan apa yang dapat kalian tuliskan dari hubungan dua kasus di atas adalah perkalian yang dilakukan secara berulang dan faktor yang sama. Buktikan apakah B pangkat 5 sama dengan B pangkat 2 sama dengan B pangkat 3. B pangkat 5, B pangkat 2, B pangkat 5, negatif 2 sama dengan B pangkat 3. Ya, sama dan B pangkat 3. Kesimpulan umum apa yang dapat kalian tuliskan dari pembuktian di atas? Permasalahan B pangkat 5, B pangkat 2 sama dan B pangkat 3. Untuk sama karena buah di atas buktikanlah. Buktikan 6 pangkat 5 sama dengan buka kurung 2 kali 3 pangkat 5. 6 pangkat 5 sama dengan buka kurung 2 kali 3 pangkat 5 sama dengan 65. 6 pangkat 5 di sama yang sama. Kesimpulan umum apa yang dapat kalian tuliskan dari perbuktian di atas? Sifat perangkat 6 pangkat 5 sama dengan buka kurung 2 kali 3 pangkat 5. Itu sama karena telah dibuktikan. Sekian tugas kelompok kami.
Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan temannya tepuk jempol ya. Tepuk jempol. 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 Mantap. Ya, selanjutnya silakan kelompok lain mungkin dari hasil pemaparan temannya itu ada yang ingin dikritik atau disampaikan mungkin beda daripada hasilnya. Ada? Nggak ada? Ada yang komen? Sama berarti? Nah, sekarang gilirannya yang cewek ya. Ayo silakan dibaca. Ayo, mau berdiri di depan, di belakang juga boleh, nggak apa-apa. Ya, silakan. Di sini ya. Ayo di sini. Di sini Putri, di sini. Nah, dibacakan hasil kerja kelompoknya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Guru dan teman-teman sekalian atas waktu dan perhatiannya. Perkenalkan, nama saya Putri, saya perwakilan dari kelompok 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami tentang materi bilangan eksponen atau bilangan berpangkat. Nah, apa sih yang dimaksud dengan bilangan eksponen atau bilangan berpangkat? Apa ada yang bisa menjawab? Enggak. Bilangan eksponen atau bilangan berpangkat adalah bilangan yang dinaikkan ke suatu eksponen dalam notasi matematika. Bilangan eksponen ditulis sebagai bilangan pokok yang diikuti oleh pangkat dan eksponen yang ditunjukkan beberapa kali bilangan pokok tersebut dinaikkan. Misalnya dalam ekspresi 2 pangkat 3, bilangan pokok adalah 2 dan eksponen adalah 3. Hal ini berarti bilangan 2 dinaikkan ke eksponen 3, yang berarti 2 dikalikan dengan dirinya sendiri sebanyak 3 kali. Dalam hal ini hasilnya adalah 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8. Lanjutnya, ke pembahasan materi berikutnya. Di sini ada beberapa soal. Apa yang kalian ketahui tentang bilangan berpangkat? Bilangan berpangkat adalah bilangan yang dinyatakan dalam bentuk pangkat di mana bilangan tersebut merupakan hasil perkalian bilangan dasar dengan dirinya sendiri sebanyak kali tertentu. Dalam notasi matematika, bilangan berpangkat ditulis sebagai bilangan dasar yang dinaikkan ke pangkat tertentu. Contoh umum, bilangan berpangkat adalah bilangan kuadrat pangkat 2, bilangan pangkat 3, dan seterusnya. Misalnya 2 pangkat 2 ditulis sebagai 2 pangkat 2, 2 kali 2 sama dengan 4. Dan 3 pangkat 3 ditulis sebagai 3 kali 3 kali 3, dan hasilnya adalah 27. Bilangan berpangkat memiliki banyak aplikasi dalam matematika dan ilmu pengetahuan, seperti dalam perhitungan geometri, fisika, dan statistik. Lanjut ke soal yang nomor 2. Dapatkah kalian menyederhanakan perkalian dari 2 kali 2 sebanyak 5 kali? Perkalian 2 kali 2 dapat disederhanakan dan mengalihkan semua angka bersama-sama. Hasilnya adalah 32. Jadi 2 kali 2 kali 2 hasilnya 32. Baik, kita lanjut ke soal yang nomor 3. Apakah kalian dapat menentukan hasil 2 pangkat 3? Bagaimana caranya? Saya dapat menentukan hasil dari 2 pangkat 3. Untuk menghitung 2 pangkat 3, kita perlu mengalihkan angka 2 dengan dirinya sendiri sebanyak 3 kali. Dalam hal ini, 2 pangkat 3 sama dengan 2 kali 2 kali 2, yang hasilnya adalah 8. Jadi, 2 pangkat 3 hasilnya adalah 8. Lanjut ke soal yang nomor 4. Dari bilangan 3 pangkat 2, manakah yang disebut dengan bilangan pokok dan manakah yang disebut dengan pangkat?
Dalam bilangan 3 pangkat 2, bilangan 3 disebut sebagai bilangan pokok, sedangkan pangkat 2 disebut sebagai pangkat. Dalam notasi pangkat, bilangan pokok dinaikkan ke pangkat tertentu untuk menghasilkan hasil perkalian. Dalam hal ini, 3 pangkat 2 berarti dipangkatkan dengan 2, yang berarti 3 kali 3 sama dengan 9. Jadi, di dalam 3 pangkat 2, 3 adalah bilangan pokok dan 2 adalah pangkat. Sudah. Tinggal nomor 5. Apakah 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 4 dan 3 pangkat 7 memiliki bentuk penjabaran hasil yang sama? 3 pangkat 2 kali 3 pangkat 4 dan 3 pangkat 7 memiliki hasil yang sama. Mari kita hitung keduanya. 3 pangkat 2 kali 3 pangkat 4. 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 sebanyak 4 kali. Hasilnya adalah 9 kali 81. Sama dengan 729. Seperti yang dapat Anda lihat, kedua ekspresi tersebut memiliki hasil angka yang sama, yaitu 729. Jadi, 3 pangkat 2 kali 3 pangkat 4 dan 3 pangkat 7 memiliki hasil yang sama. Nah, dari kasus di atas, kesimpulan apa yang kalian dapatkan? Makna dari 3 pangkat 4? Jadi, makna dari 3 pangkat 4 adalah perkalian berulang dari angka 3 sebanyak 4 kali, yaitu 3 kali 3 kali 3 sama dengan 81. Sekian hanya itu yang dapat saya sampaikan hasil diskusi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan atau pembahasan yang kurang tepat, mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, demikian penyampaian dari kelompok berapa? Kelompok 1. Atas nama siapa tadi? Putri. Ya. Dari hasil penyampaian teman-temannya tadi, ada yang ingin menyampaikan idenya atau menyanggah? Ada? Nah, jadi anak-anakku semua, alhamdulillah dari hasil kerja diskusi kelompok kalian, walaupun Pak Guru tidak menjelaskan secara detail, tapi dari hasil sumber bacaan yang kalian download atau kalian lihat dari link yang ada Pak Guru sebarkan, alhamdulillah kalian sudah mencernanya dengan baik ya. Sudah luar biasa ini Mbak Putri ya, dari kelompok 1, mantap ini. Ini sangat luar biasa, sangat perlu diapresiasi ini. Jadi walaupun seperti itu, ternyata penjelasannya luar biasa. Memang seperti itu anak-anak semua ya. Jadi kita itu tidak mentok hanya apa yang didapatkan dari penjelasan Bapak Guru atau Ibu Gurunya, tapi kita juga perlu mengkreasikan diri kita, mencari sumber-sumber juga. Itulah pembelajaran kita yang saat ini. Sering disebut dengan teknologi. Jadi teknologi itu wajib kita manfaatkan anak-anak semua. Kita manfaatkan. Kesimpulannya anak-anak semua dari hasil diskusi kalian semua ini, yang cowok, kelompok yang cowok dari kelompok 2, siapa namanya tadi? Jangkat Akbar ya. Jadi itu sangat luar biasa ya. Sudah membuatnya sesuai dengan soalnya ya. Jadi silakan untuk lebih hasilnya lebih bagus lagi Jagat dan kelompoknya ini ya. Tetap kita membaca, berliterasi ya. Kita baca lagi literasi atau ilmu-ilmu pengetahuan itu. Karena walaupun kita sekolahnya sekarang, belajarnya sekarang, ilmu itu sudah ada dari dulu. Orang sudah banyak ahlinya. Tinggal kalian cari di internet ilmu-ilmu itu ya. Jangan kita pernah mengatakan, oh ini susah banget, oh ini belum diajarkan, tapi sudah pas. Pak Guru sangat berterima kasih sama kalian. Artinya walaupun hanya seperti itu, kalian bisa memanfaatkan link atau teknologi yang sudah ada saat ini. Jadinya kalian tuh melek ya. Kalau tidak ada, kalau semua sudah presentasi, semua sudah menerima,
apa yang sudah didiskusikan dan rata-rata semua sudah. Ya, yang terakhir itu adalah silakan di sana itu tinggal diisi soal-soalnya, soal untuk tesnya. Silakan kalian jawab, tulis namanya, ya komentarnya tinggal dibalikkan nanti. Ya tulis nama saja ya, tulis namanya kemudian dikerjakan. Ini untuk ujiannya ya. Tulis nama kalian ya. Tulis namanya sambil dikerjakan. Nah, tulis namanya ya. Ya, kelas 10 cukup itu saja ya. Kalau kasih waktu sebentar untuk menyelesaikan itu, tulis namanya yang lengkap, selesaikan. Ya. Bagaimana cara membuktikannya? Ya, kayak yang tadi itu ya, sudah pas. Ya, dikalikan ya. Buktikan dulu. Ya, kalikan saja. Ini tulis namanya.